tokohnya ulama Jawa. Habib itu tokohnya para sada. Seharusnya begitu. Memang kalau dicermati ya, yang namanya Habib ini ketua Robitoh Alawiyah, ketuanya Habib, mengatakan tokoh Islam di Nusantara ini adalah kiai, atau ulamanya Islam di Nusantara di Indonesia ini kiai. Tapi tokohnya keturunan Nabi adalah Habib, kan gitu tuh. Wah, memang mereka itu senang sekali. Ini baru kali ini kami mendengarkan klan Ba'alwi ini mengunggulkan Kiai Pribumi. Tempo dulu tidak pernah, mereka selalu mengunggulkan golongannya, bahwa Habib ini, Habib itu, leluhur-leluhur mereka saja yang dibicarakan, seakan-akan yang maha segala-galanya adalah golongan mereka. Tetapi pada saat kejepit hari ini kan kejepit diserang para Habib ini, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia klaim mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, dan mereka kelabakan, kelojotan, tidak mampu menghadirkan referensi yang sikoh yang kuat untuk membantah tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantahi. Akhirnya mereka talabus, bunglon, mengatakan tokoh ulama di Nusantara adalah kiai. Tapi ingat, tokoh sadah atau keturunan Nabi yang ada di Indonesia adalah Habib. Lagi-lagi di endingnya itu mengunggulkan. Memang perilaku mereka itu seperti itu, membuat orang itu bingung. Pola yang diterapkan Habib itu antara satu dengan yang lainnya itu sama, memutarbalikkan fakta, bikin umat itu bingung. Nah ini salah satu kepiawian mereka, sehingga umat ini bingung. Makanya kami selalu tegaskan bahwa Habib itu bukan NU. Kalau hari ini ada Habib yang mengaku-ngaku NU, itu bohong. Habib ya Habib, punya organisasi sendiri namanya Robitoh Alawiyah, selesai. NU ya NU, PBNU sekarang itu. Gitu loh. Jadi kita harus tahu, mereka itu pintar sekali memainkan, memutarbalikkan fakta, terus berkamuflase, bunglon kalau istilah Jawanya itu. Nah, kita harus tahu sejarah klan Ba'alwi dan modus perubahan namanya. Dari namanya saja kita bisa menilai. Nah, di Yaman ada dua klan yang mirip. Jadi di Yaman itu ada dua klan, dua golongan yang mirip. Yang pertama adalah klan Ba'alwi. Nah, klan Ba'alwi ini dinisbatkan pada keturunan Ubaidillah, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak tercatat dalam kitab nasab, kitab ilmu sejarah, dan menyimpang dalam ilmu genetika, DNA, haplogrup G Yahudi Askenazi, serta tidak terdata di Nakobatul Ashraf di dunia Islam, di Maroko, Irak, Yordania, Mesir, Arab, Saudi, Uzbekistan, dan lain-lain. Jelas kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, klan Alawi. Nah, kalau yang di atas klan Ba'alwi, yang kedua adalah klan Alawi. Dinisbatkan pada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karramallahu wajhah, sah sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dalam ilmu nasab sezaman, ilmu sejarah, dan ilmu genetika, DNA, haplogrup J1. Terdata di Nakobatul Ashraf di dunia Islam, seperti Maroko, Irak, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uzbekistan, dan lain-lain. Itu klan Alawi, bukan klan Ba'alwi. Jadi ingat itu. Nah, kita harus tahu juga perubahan nama klan Ba'alwi Yaman. Yang pertama, klan Ba'alwi
Dikarenakan tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, maka klan Ba'alwi merubah namanya menjadi klan Alawi sebagai kamuflase untuk menipu umat. Merubah menjadi klan Alawi. Terus yang kedua, klan Alawi yang asli, dikarenakan klan Ba'alwi merubah namanya menjadi klan Alawi, maka klan Alawi merubah namanya menjadi klan Alawiyah atau Alawiyin hingga sekarang. Klan Alawi yang asli tercatat di Nakobatul Ashraf ini merubah namanya dari Alawi menjadi Alawiyah atau Alawiyin karena Ba'alwi merubah namanya menjadi Alawi. Nah, itu harus tahu itu. Perubahan nama klan Ba'alwi ya di Indonesia. Yang pertama, klan Ba'alwi dikarenakan tidak diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka klan Ba'alwi merubah namanya menjadi klan Alawiyah atau klan Alawiyin. Hanya berlaku di Indonesia. Sedang di dunia Islam tetap dikenal klan Ba'alwi, yang kemudian nama tersebut dijadikan nama organisasi menjadi Robitoh Alawiyah atau RA. Jelas kan? Jadi sebenarnya itu bukan Robitoh Alawiyah, RB Robitoh Ba'alwi seharusnya. Hal tersebut untuk menipu umat Islam di Indonesia. Jadi bila umat Islam di Indonesia mencari informasi di internet tentang klan Alawiyah, maka dengan sendirinya pasti tertipu. Sebab klan Alawiyah di dunia Islam, internet dikenal sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW yang sah. Di dunia Islam, klan Ba'alwi tetap dikenal klan Ba'alwi, bukan klan Alawiyah atau Alawiyin. Dari namanya saja, kita bisa menarik kesimpulan dari keterangan yang sudah kami sampaikan, saudara-saudaraku. Mereka itu sangat pintar sekali. Kalau urusan licikan, wah, kita tidak ada apa-apanya. Oh iya, makanya dari apa yang disampaikan oleh Pak D Topik ya, itu yang di atas video, di atas itu cuplikan video, itu seakan-akan mengunggulkan pribumi karena pribumi itu punya tokoh yang namanya kiai. Tapi di endingnya kita semua pasti ada narasi untuk mempercayai bahwa ketokohan dzurriyyah Nabi itu adalah Habib. Ngeri kan narasi-narasi yang dibangun mereka. Biar orang itu percaya bahwa Habib inilah nasab yang paling sahih, berbagai macam cara. Kadang kami geli pernyataan-pernyataan seperti ini. Kenapa kami unggah? Dulu namanya Habib itu selalu menghina kiai pribumi. Mengatakan ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan Habib. Seakan-akan ilmu kiai-kiai pribumi itu tidak ada apa-apanya. Belum sempurna. Masih kecil seujung kuku. Seakan-akan. Makanya harus diperkuat lagi dengan ngaji dengan Habib. Wah, ngeri kan? Ngaji dengan Habib bodoh satu itu lebih afdol dibandingkan dengan 70 kiai alim. Ini amburadul lagi. Berat kan? Berat. Makanya hari ini kita harus tegas bahwa mereka itu sangat pintar sekali, bunglon. Yang harus kita antisipasi bunglonnya mereka. Bikin umat itu bingung. Makanya kita harus tegas, Habib itu bukan NU, NU sendiri. Jelas kan? Seharusnya Robitoh Ba'alwi, bukan Robitoh Alawiyah. Itu talabus bikin umat bingung. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.